kalau kayak nge-like-nya Kendall Jenner gitu, kayak lu nggak perlu marah nggak sih? Cewek emang kalau ditanya mau makan di mana selalu ngomongin terserah gitu. Iya ya, aku juga oke. Abis itu kayaknya nggak ngedate lagi. Tahu nggak sih? Apa? Cerita dong. Halo, welcome back to Siskal Podcast. Ada aku di sini Beatrice sama Sheila. Hai Sheila. Hai Shell, apa kabar? Baik. Udah seminggu kita nggak ketemu. Cici, saya lagi sakit perut. Iya nih, jadi kalau misalnya agak lemas, maafin ya. Shell, Yes. kayak ngapain aja kamu minggu ini? Yuk dulu dong, tadi yuk katanya mau ceritain film-film yang yuk tonton. Oh iya, sebenarnya bukan ceritain. Jadi gini ceritanya. Aku tuh kan I'm a big fan of award season. Jadi aku tuh suka nonton kayak Oscar, suka nonton Emmys. Kemarin tuh minggu lalu itu kan pas banget lagi nonton live-nya Emmy. Nah, aku tuh kan tipenya yang kalau nonton sesuatu tuh kan biasanya 2 kali. Karena kebiasaan dari zaman kuliah. Dulu waktu di kuliah, waktu aku ngambil em, sekolah perfilman, kan aku sempat minor in filming kan. Hmm. Itu tuh kita ada satu pelajaran yang namanya adalah reading cinema. Hmm. Jadi reading cinema itu where kita tuh ngikutin si filmnya, terus kita breakdown gitu. Hmm. 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 Agak nerdy sih, cuman jadi kebiasaan tiap kali aku habis nonton sesuatu, aku nonton langsung lagi untuk kedua kalinya. Hmm. Kemarin waktu nonton Emmy, aku baru ngeh bahwa all the movie and the nominees itu aku nggak nonton 2 kali. Jadi kayak baru-baru sekali. Malah ada beberapa yang aku cuma nonton kayak mungkin setengah doang. Hmm. Jadi karena beberapa minggu kebelakangan ini aku lagi capek sama kerjaan, Hmm. lagi nggak inspired. Hmm. Jadi kayak aku pikir, oh ini sesuatu yang seru. Jadi di bulan September akhir sampai Oktober awal, sampai Oktober itu aku mau bikin segmen buat diri sendiri sih sebenarnya ini, Hmm. yaitu rewatching all the Emmy nominees. Oke. So if you want to follow along with me juga boleh nih. Jadi kita bisa Hmm. kayak bahas-bahas si film-filmnya ini. Nah, ini adalah perbedaan kita di perfilman ya. Kayak aku nggak spesifik selalu suka film Indo sih, tapi cuman lebih ke kalau Cici tuh lumayan ngikutin film-film luar. Em, Kalau aku kayaknya lebih up to date sama film-film Indo karena mungkin pernah kerja di bidang film di Indonesia. Hmm. Nah, kalau ngomongin film di minggu ini, aku tuh abis special screening Rangga dan Cinta. Hmm. Jadi dia rebirth-nya of Ada Apa Dengan Cinta. Semua satu Indonesia tau lah kayaknya filmnya Nicholas Saputra dan Dian Sastro. Nah, kemarin tuh sempat rewatch dan aku rekomen sih buat you nonton karena kan you suka banget Nicholas Saputra kan. Betul sih. Aku justru aku suka pertama kali Nicholas Saputra ya gara-gara ada apa dengan cinta. Oh. Jadi makanya kayak sebenarnya aku relate sih sama orang-orang, apalagi milenial Hmm. milenial yang cinta banget sama Nicholas Saputra, yang kan banyak banget kan yang ngomong kalau kayak wah ini pasti nggak seseru yang si ada apa dengan Eh, cinta original gitu kan. Apalagi yang kayak nyawanya ya, ya, ADC ya. itu ya di em, siapa Nicholas Saputra dan Ya. Dian Sastro gitu. Jadi aku kayak somehow I relate with that. Nah, Tapi untuk nostalgia menurutku oke sih, I ya, think. insight yang aku ambil adalah kan aku nggak tumbuh di era Ada Apa Dengan Cinta. Aku Hmm, tuh kalau film Indonesia pertama aku tonton tuh Laskar Pelangi. Aku tuh besarnya tuh di era itu gitu. Ada Apa Dengan Cinta itu nonton pas udah masuk Netflix I see. sebenarnya. Nah, cuman em, dari satu sinema yang waktu kemarin nonton special screening, mereka mendapatkan feel nostalgic itu. Jadi tips dari aku kalau misalnya yang pernah nonton AADC, nonton dan jangan telat. Hmm, Karena yang bikin merinding itu di awal-awal. oke. Gitu. Anyway, Anyway, iya. Tapi kayak ngobrolin tentang kayak romance ini kan kayak romcom ya. hmm, Jatuhnya Rangga dan Cinta romcom nggak sih? romcom. Apa Hmm. romantik aja? Nggak ada komedinya.
Anyway, apapun itu, tadi kan aku bilang kayak if you wanna follow along, let's do it together. Hmm. Ada beberapa nominee yang menurutku ini masih cocok nih buat kamu. Karena aku Hmm. tahu ada beberapa yang kayak, oke lah, this is not the type of series atau movie yang Sheila bakal suka. Hmm. Contohnya nih, kayak Black Mirror. Aku yakin banget Sheila pasti nggak mau nonton tuh Black Mirror. Aku tuh malah nonton yang Adolescence Iya, gara-gara masuk 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 TikTok sama Reels yang anak kecilnya. Jujur karena itu doang. Karena kayak, "Nah, anjir kok keren banget. Nah, udah terus nonton itu. iya, walaupun kayaknya menurutku kalau Adolescence a bit too heavy for you, karena kan kamu bukan tipe yang suka film-film atau series-series Iya yang sih. quite heavy ya. Iya ya. Kalau Tapi, heavy harus ada romance-nya. nah ini tuh ada satu, aku nggak tahu kamu sudah nonton apa belum, Hmm. tapi yang dimainkan oleh Kristen Bell sama Adam Brody, which is Hmm. Nobody Wants This. Jadi Hmm. dia itu kayak romantic comedy series, nggak terlalu panjang, jadi masih bisa kayak follow along. Terus menurutku itu si seriesnya ini very relatable. Terus kayak mereka itu kayak nggak takut untuk jadi vulnerable. So I think in Hmm. relationship mereka berdua ini sepasang dalam tanda kutip kekasih yang menurutku nih green flag dan red flagnya itu kelihatan di si Hmm. series ini. Dan I want to. Masuk ya. Iya, dan I want to kayak watch it ulang lagi. Maksudnya aku mau rewatch itu lagi karena aku kayak pengen dive deeper into di Green flag and red flag. green flag and red flag. Which Oke. ini sebenarnya masuk sama apa yang Kita aku akan pengen bahas sama kamu hari ini. yes. Jadi kayak beberapa hari lalu aku tuh sempat ngobrol sama teman-temanku yang sudah married. Hmm. Jadi gini, temanku Ini kan. adalah pembahasan yang akan hot lagi karena kayak banyak banget perbedaan di antara kita antara di green flag and red flag ini. Iya, dan apalagi aku tuh kan lebih deket sama teman-temanku yang sudah married. Hmm. Jadi kayak rata-rata kayak 80% of my friends they're either married atau getting married. Hmm. Hmm. So Hmm. they've been in a relationship longer lah ya. Yes, yes. Dan mereka memang udah di jenjang yang lebih serius gitu Hmm. dibanding aku lah ya. Hmm. Hmm. Baik. Dan usually mereka juga umurnya tuh ya either mirip-mirip sama aku atau lebih tua dari aku. Hmm. By a few years only sih. Hmm. Nah, kemarin kebetulan aku lagi ngobrol-ngobrol, lagi lunch with my friend yang sudah punya anak, sudah punya Hmm. suami dan punya anak. Hmm. Lagi ngobrol tentang this podcast actually. Hmm. Terus dia bilang, kamu tahu nggak kemarin tuh ada satu video yang quite viral, Hmm. which I haven't seen this video, Hmm. which is weird karena dia bukan anak TikTok Hmm. dan aku nggak tahu Apa whether video? you've watched the video apa belum. Hmm. Videonya itu ada satu cewek lagi di dalam em, taksi di Hmm. luar negeri. Hmm. Aku lupa di mana. Hmm. Terus yang nyetir itu lumayan masih muda. Jadi sambil dia, kayaknya ini taksi Uber or something lah ya. Jadi sambil mereka perjalanan, si supirnya ini sambil teleponan sama pacarnya. Oke. Ngomong pakai bahasa lokal mereka. Hmm. Kebetulan si cewek yang bikin TikTok ini tuh mengerti bahasa Oke, lokalnya Ubernya. Ya. mereka, betul. Nah, terus jadi dia bilang, ini cowok, which is supirnya, itu Hmm. red flag banget deh. Masa dia bilang ke si ceweknya yang ada Hmm. di telepon bahwa, penumpang aku cantik banget nih, gitu. Hmm. Nah, menuailah respon-respon di TikTok yang sangat contradicting satu sama Hmm. lain. Ada yang bilang, ih iya itu kayak red flag banget, masa Hmm. ngomongin cewek yang lain lebih cantik daripada cewek sendiri. Tapi di sisi lain, Oke. ada juga yang komen bahwa, loh itu justru artinya mereka comfortable enough in the relationship, sampai mereka kayak, ya udah kayak, Iya, ya udah emang ada yang lebih cantik ya kenapa kita nggak compliment. acknowledge Ya, kalau ada orang yang cantik, ya, gitu. ya. Which I agree with that side. Aku juga lagi. Aku tuh tipe yang kayak bodo amat. Terus aku gara-gara ngobrol sama dia masalah itu, aku jadi kepikiran, oh iya sih, emang banyak banget hal-hal yang dianggap red flag, apalagi sama anak-anak Gen Z zaman sekarang. Ah. Nggak even cuman Gen Z sih, kayak ya in general lah ya.
yang sebenarnya kayak kalau kita peel back a little bit itu tuh sebenarnya yang nggak red flag banget sih. Balik lagi preference ya. Benar, ini semua preference, nggak ada yang Ya, salah, nggak ada yang benar. yes. But I think yang menurutku disayangkan adalah banyak banget hal-hal yang terlalu cepet Bilang red flag. dianggap red flag. Ya, Contohnya tuh kayak where do you stand ya. kalau pacar kamu suka nge-like cewek cantik di Instagram. Oh, kalau itu different case ya. Ini it's a different case, but ini kita coba ngomongin ini. Oke. Kalau aku akan tanya sih kenapa. Kalau misalnya kayak itu public figure dan kayak as long as dia nggak panik pas ditanya, menurut aku itu nggak red flag. Jadi kalau misalnya nih ketahuan nge-like, terus habis itu aku tanya, kamu kenapa nge-like ini? Terus dia jawab dengan santai, oh iya dia salah satu gamers favorit aku yang aku pernah ngeliat dia pas lagi live stream misalnya gitu. Aku nggak apa-apa. Hmm. Tapi pernah ngedate Hmm. sama cowok yang kamu kenapa nge-like ini? Nah, itu dibalikin tuh ke aku kayak, emang kenapa kalau gue nge-like gini, 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 gini. Yang kayak gitu loh. Nah, itu red flag. Oh, tapi menurut aku, Hmm, iya udah nggak apa-apa. Kayak kalau misalnya misalnya nih dijawabnya ya karena cantik gitu. ya, Itu nggak apa-apa banget sih kalau menurutku ya. Karena ya, menurutku ya. gini loh, apalagi kayak saya sebagai seseorang yang visual juga, Hmm, ya of course kita suka lah ngelihat hal-hal yang kayak ya yang pretty, yang iya, iya, cantik kayak iya. gitu kan. Jadi kayak as long as itu cuman nge-like doang, aku tahu sih ini sangat kontroversial Iya, karena a lot iya. of people bilang itu red flag kan. Iya, iya. Tapi setelah ngobrol sama teman-temanku yang sudah married ini, Hmm, especially yang cewek dan yang cowok, hmm, aku juga sempat bahas beberapa kali tentang nge-like-in cewek-cewek cantik di Instagram ini. hmm. Banyak dari istri-istri dari teman-temanku yang kayak, ya nggak apa-apa kalau cuma like-like doang mah di Instagram, kagak ada uh, efeknya juga di Iya, rumah iya. tangga gitu. Iya, Jadi bener kayak, sih. Makanya kan tergantung tergantung responnya kalau aku maksudnya kayak kalau sekarang mungkin ada kemampuan menganalisa ya. mm-mm, Cuman mungkin kalau dulu ditarik beberapa tahun yang lalu, mungkin aku juga ada di posisi yang bingung nih, yang mana yang bener, yang mana yang enggak. mm, Cuman aku nggak pernah ngerasa itu adalah suatu masalah besar, karena kayaknya ada masalah yang lebih besar yang harus diurus kalau menurut aku. Nah, cuman mm, kalau sekarang, mungkin aku bisa menyimpulkannya adalah tergantung respon dari si cowoknya. Kalau misalnya ketika cewek itu hanya curious, lu kenapa like, terus lu jadi marah, itu menjadi suatu masalah. Karena jadinya nggak ada ruang untuk diskusi. mm. Tapi kalau misalnya ceweknya nanya, terus habis itu cowoknya ngomong baik-baik dan menjelaskan, oh ya menurut aku dia visualnya cantik gitu, dan ceweknya juga bisa menerima, ya ya udah, ya nggak sih? Iya mungkin, cuman kayak kadang kayak kalau aku mungkin nggak akan sampai kepikiran yang sampai akan ditanyakan sih Hmm, kalau aku ya. hmm, But I don't know juga. Kayak I think it depends on bener it depends on siapa yang di like juga gitu ya. loh. Kalau kayak yang di like temen SMA-nya atau kayak kakak kelasnya gitu, biasanya lebih sensitif tuh. Karena Hmm. kayak radarnya dekat. Hmm. Sebenarnya kan yang membuat cewek-cewek itu takut, cowok-cowoknya nge-like, takut ada action setelahnya kan, Bener, bener. Justru, gitu. justru makanya maksudku tuh gitu sih. As long as there's no action behind it, kayak nggak Mm-mm. jadi DM-DM-an atau nggak jadi kayak um, pergi bareng or something, Iya, menurutku nggak ada masalah sih. Ya kayak, iya kayak kalau yang, kayak nge-like-nya Kendall Jenner gitu, kayak lu nggak perlu marah nggak sih? Capek anjir kalau marahin cowok lu nge-like Kendall Jenner, cuman ya kayak ya aku kadang ceweknya juga suka yang kayak marah karena terlalu kayak oh iya terlalu sensitif. sensitif. Oh berarti kamu pengennya cewek yang bodinya kayak gitu ya, gitu-gitu kan biasanya kayak gitu kan. Hmm. Nah itu balik lagi ke orangnya sih. Hmm. Bingung juga ya kalau misalnya kayak gitu. Bingung, Tapi kayak makanya yang kayak pengen ku bahas itu karena eh, lucu banget karena tiap kali aku ngobrolnya sama anak-anak yang seumuran kamu, Hmm. itu selalu responnya adalah ya red flag lah, Ci, gitu. Hmm. Sementara kalau misalnya aku ngobrolnya sama teman-temanku yang sudah pada merit, mereka yang kayak ya udahlah ngapain sih kayak gituan dipikirin kagak ada
kagak ada efeknya kayak Hmm. gitu. Jadi kayak oh it's interesting bahwa banyak hal yang dianggap red flag sama anak-anak Gen Z Hmm. ini Hmm. yang ternyata mungkin dia sebenarnya nggak red flag juga gitu. Tahu nggak kenapa? Kayaknya ya, ini teori saya ya. Apa tuh? Di era you, itu tuh ngedeketinnya bukan lewat sosial media. Biasanya lebih straightforward nggak sih? Kayak maksudnya lebih ke direct message, terus kayak ketemu di kantor atau kayak ketemu di lingkungan kerja, teman-teman. Hmm. Nah, era kita itu banyak sekali terjadi jadiannya itu karena sosial media Oh, gitu ya. menurut aku. Hmm. Jadi agak sensitif karena ada potensial yang dipikirkan. Tapi kalau misalnya kayak seumur you, kayaknya tuh nggak di era itu gitu, udah lewat. Belum nyampe era itu, udah keburu punya pacar. Oh, gitu. Tapi ya kayak aku sebagai seseorang yang single Hmm. nggak pernah juga sih maksudnya deket sama cowok gara-gara kayak DM-an di Ya iya. Instagram. Nah, sementara kalau aku ya sering, maksudnya kayak ya emang itu awal mula terjadi hubungan. Hmm. DM-DM-an, reply story, like. Ya reply story mah reply aja gitu nggak ada. Itu tuh membuat ya makanya 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 beda tuh POV-nya. Kalau misalnya kita ngedeketinnya tuh emang lewat sosial media, banyak yang terjadi gitu. Hmm. Jadi mungkin lebih sensitif kali ya. Mungkin bisa jadi. Tapi kayaknya kira-kira ya kalau misalnya kamu sendiri gitu, kayak Hmm. ada nggak sih apa sih yang kamu anggap red flag atau green flag di cowok or a person lah, in general. Karena sudah melewati cukup lama hubungannya, jadi kayaknya kalau sekarang lebih wise. Hmm. Lebih mikir kayak red flag itu adalah seseorang yang tidak bisa diajak berkomunikasi dan tidak mau mengerti satu sama lain. Karena ya udah kuncinya di situ. Hmm. Cuman kalau misalnya kita tarik mundur ke preference pas ngedate Mm-mm. dulu-dulu, pas belum lama, aku paling gak suka sama cowok yang hitungan, yang paling menjadi nomor satu gitu loh. Kayak, lu jangan ngomongin duit, gue risih anjing. Iya, iya, ya. Tapi ngomong-ngomong tentang duit, ini lucu juga sih. Jadi kan gara-gara kemarin yang aku bilang kayak, oh ini teman-temanku yang merit ngomongin tentang si yang red flag dan green flag. Hmm. Jadinya aku kayak jadi ngobrol nih sama Hmm. mereka-mereka. Oh by the way aku pengen bikin satu episode nih tentang Hmm. red flag dan green flag. Hmm. Gara-gara ngobrol sama kalian-kalian ini gitu Hmm. kan. So, ada nggak sih, ada apa lagi yang kayak misalnya yang dianggap red flag sama anak-anak zaman sekarang. Tapi sekarang once you get married, ternyata itu bukan red flag gitu. Hmm. Sebenarnya salah satunya itu adalah hitung-hitungan loh. Nah, yang dimaksud yang tadi I bilang Heeh. adalah gini, kalau misalnya sifatnya diskusi, Hmm. kayak misalnya nih, oh oke, nanti malam kita makan ini ya, karena mungkin aku belum gajian atau apa. Itu sifatnya diskusi. Hmm. Itu aku oke Nggak apa-apa. banget, ya. Ya. Tapi yang aku tidak suka adalah kode-kodean soal uang. Ah, Ngerti gak sih? Jadi kayak tersirat, kayak lu sebenarnya ya tinggal ngomong aja gitu. tapi itu jatuhnya sebenarnya bukan hitung-hitungan sih. Itu lebih ke tidak komunikatif, Shell. Jadi Kayak kayak kode-kode gitu loh. jadi kayak playing games in the relationship yang kayak ngomong seakan-akan kamu akan mengerti apa yang Iya, aku ngomongin. Tapi itu bukan actually cuman tentang financialnya. benar, benar, benar. Karena kalau menurutku, kalau kayak kamu ternyata budgeting gitu ya, Hmm. yang kayak oke kita misalnya misalnya nih, Hmm. kayak kita ngedate yang minggu ini kita ngedate-nya em, yang lebih murah dulu deh ya, Iya, soalnya bonus aku belum turun nih. iya, Nanti kalau misalnya ini baru kita kayak kesini kayak gitu. iya, Menurutku kalau itu tuh justru karena wise. dia terbuka dalam komunikasi, iya, jadinya wise Iya, menurutku. Dan it's good pada saat kamu bisa berkomunikasi tentang financial, apalagi kalau di relationship. benar, benar. Apalagi kalau yang udah relationshipnya serius ya. Iya, yang aku Gitu. nggak suka tuh gini, misalnya ngedate, lu ngajak gua ngedate, terus habis itu tapi lu ngomongin soal bensin lu mahal. Ah, Maksudnya kayak secara tersirat, lu mau ngomong jangan jauh-jauh deh, soalnya kayaknya bensin lagi mahal atau I don't know gitu loh, kayak ya lu tinggal bilang kita
yang deket-deket aja yuk gitu. Kan Hmm. itu lebih enak daripada lu ngomong kayak, aduh bensin lagi mahal lagi, gimana ya, terus kayak ngedumel tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Masa kayak nggak ada solusinya gitu loh, kayak lu ngomong ngedumel sendiri, Hmm. itu yang Aing nggak suka. Iya, iya, iya. Kalau itu, ya of course lah ya, itu relatable kalau itu. Hmm, Kenapa emang sering ya sama cowok-cowok yang kayak gitu? bukan sering, Hmm. ada aja, jadi nggak enak. Tahu Aku tuh lagi denger, kayaknya yang mana? Sebutin apa nih namanya? jangan dong, cuy. Iya, 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 iya. Tapi memang sih kalau ngomongin kayak financial tuh very risky juga ya. Apalagi kalau misalnya kayak baru dekat sama seseorang gitu. Iya, Yang kayak diajak kamu, nah ini sebenarnya ya, yang aku paling nggak suka. apa? Kalau diajak pergi sama cowok. Ditanyain gini, kamu mau makan apa? Hmm, Aku benci banget ditanya kamu mau makan apa. hmm, Masalahnya gini, especially kalau kita baru kenal ya. ya, Misalnya aku diajak ngedate gitu. Kita pergi yuk gitu kan, kita pergi hmm, makan. Oke, hmm, what I expect hmm, dari a guy itu adalah, oke, kita pergi makan, let's say misalnya, hmm, ke Sensi ya, hmm, pilihannya antara ini atau ini, kamu kira-kira suka yang mana? ya, Aku bakal lebih appreciate if a guy do that. ya, Dibanding ditanya, kamu mau makan apa? hmm, Nggak tahu, kamu sukanya apa? Let's say ya. misalnya kayak let's say misalnya aku ajak makan sushi. Ternyata dia nggak makan ikan. Hayo, bagaimana? Terus kalau misalnya kayak aku ajak makan yang agak sedikit lebih mahal, kalau ternyata memang lagi bokek misalnya, Hmm. itu gimana? Pernah lagi ditanya makan apa, Mm-mm. jawab dengan lantang mau makan sushi. Jadi ternyata nggak suka sushi. Hmm. Kan kocak kan? Makanya, Iya. makanya kayak I think kayak at least have a few option for me to choose. Aku bakal lebih appreciate sih. Iya. Jadi kayak sebenarnya ya, nih buat cowok-cowok di luar sana kalau ditanya ini, kalau ngomong suka ngomong kan, ah cewek mah kalau ditanya mau makan di mana selalu ngomongnya terserah gitu. Hmm. Itu tuh karena dia takut dia ngebebanin elu. Iya. Takutnya tuh yang kayak kalau dia minta sesuatu ternyata kemahalan gitu Iya. kan. Terus di situ ngomong, ya kalau gitu bayarnya sendiri-sendiri aja. Nah, sekarang aku tanya, kalau misalnya kalian pergi ngedate bayarnya sendiri-sendiri, cowok-cowok tuh suka ini loh, kayak masa aku ajak keluar cewek terus aku nggak bayarin gitu. Mak- itu Serba kalau salah masalah banget. bayar-bayaran emang emang balik lagi ke orangnya sih. Hmm, benar, Iya kan? benar. Ada yang menganggap itu tabu Tabu. banget untuk bayarin, tapi ada yang nganggep ya is oke. Tapi kayaknya kalau misalnya buat first first date sebulan-sebulan pertama emang agak aneh sih kalau split bill. Biasanya sih kalau aku ganti-gantian ya. Jadi let's say misalnya kayak pergi makan, Ente kan temenan nih konsepnya, bukan diajak ngedate. kan di antara semua teman-teman itu adalah kayak pergi ngedate sekali dua kali. Bukan Pas sama teman-teman ya. iya, tapi pasti kalau first date pasti cowoknya nggak sih yang bayar? Gini, gini. Saya selalu bilang, I don't mind splitting bill. Cuman Heeh. memang so far up to now belum pernah Iya. disuruh split bill. Cuman kalau misalnya kayak suatu hari nanti yang kayak, sorry kita karena kita belum tahu nih kita nanti ke depannya kayak gimana. Boleh nggak kalau misalnya first date ini kita split bill dulu? Aku nggak apa-apa loh, beneran deh. Oke. Menurut aku Cuma aneh aja sih. tapi memang Eh, belum pernah sampai harus split bill iya gitu ya, belum aku pernah. juga oke. Tapi kayak abis itu kayaknya nggak ngedate lagi. Karena menurut aku nggak tahu ya, mungkin mungkin aku mungkin masih masih kolot ya, nggak apa-apa juga sih kalau misalnya emang dipikir masih kolot. Tapi kayak kayaknya itu adalah cara untuk appreciate someone yang lu mau ajak date nggak sih? Hmm. Kayak kita cewek, ya kalau misalnya lu mau dari segi hitung-hitungan ya, kita cewek lebih lebih ngeluarin banyak daripada lu untuk first date menurut aku. Contoh, Kadang kadang kita beli baju baru karena saking nervousnya kita kayak, aduh gue aku nggak takutnya. pernah seniat itu sih Oh, aku niat sejujurnya. banget. Oke, Aku beli baju baru, aku make upan, kadang nge-hairdo rambut, kadang nyalon dulu. gile. Kadang kayak bener-bener harus kayak bikin mood tuh bagus, kayak beli makanan yang enak dulu sebelum gue jalan sama lu. Hmm. Supaya kayak gue ada di, lu udah ajak gue mau menghormati lu sebagai orang yang ngajak gue. Jadi Hmm. gue mau kasih 100%-nya gue harus wangi, gue harus dress well, lu ajak jalan gue, lu nggak akan
malu lah istilahnya gitu. Aku mungkin masih sekolot itu. Hmm. Nah, itu first date ya, kita ngomongin first date ya, Hmm. gitu. Dan kalau udah ceweknya se-effort itu, terus lu masih minta split bill, menurut aku agak kurang fair. Tapi kalau misalnya sudah berjalan suatu hubungan, aku ganti-gantian. Ya, 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 Mm-mm. ya. Tadi kan teori doang ya, maksudnya Ya. aku bilang kayak kalau misalnya aku diajak date terus ternyata diajak split bill ya aku sebenarnya open to it. Mhm. Walaupun memang dalam kenyataannya masih belum pernah nih sampai Ya. seperti itu gitu. Mhm. Cuman tadi yang ngomong-ngomong tentang kayak kolot, Mhm. berarti kalau first date nih, yang Mhm. aku sampai sekarang itu nggak bisa relate sama Mhm. orang-orang itu adalah yang kayak kalau ngedate tuh harus dijemput. Kamu tau nggak? Apalagi kalau first date, terus Mhm. misalnya kenalnya bukan dari temen. Jadi kayak baru pernah ketemu sekali somewhere, atau Mhm. misalnya dari dating apps, let's say, atau Ya, apa ya. gitu ya. Terus kayak minta dijemput, aku enggak sih. Satu, kalau dia ternyata kriminal gimana, Shell? Oh my God. Ya, Jadi aku selalu yang iya kayak, sih. oke, kalau untuk bayar-bayaran terserah deh, itu to each Criminal. to each ya, kayak maksudnya tergantung kalian maunya kayak gimana Iya, gitu ya iya, kalau iya, untuk iya, iya. bayaran. Tapi kalau first date sama orang yang aku nggak kenal sama sekali, kita ketemu di tempat sih. Nggak bisa sih. Nah, itu sesuatu yang aku belum pernah experience seumur hidup. Ah, Karena aku belum pernah main dating app, hmm, belum pernah deket sama orang yang sebelumnya strangers. Pasti selalu hmm, berawal dari teman, jadi udah hmm. kenal. Jadi aku selalu dijemput Iya, 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 iya. dan saya tidak bisa nyetir. Cuman kan kalau zaman sekarang tuh sebenarnya kalau nggak bisa nyetir gampang lah. Banyak Iya ada sih. taksi, ada Cuman Grab, ya ada itu make Gojek. sense kalau you bilang karena takut kriminal ya. Kalau misalnya nggak kenal, iya sih anjir takut. Iya kan, kita nggak tahu kalau ternyata dia kayak psycho, Iya, iya, iya. pembunuh. Ya, terlalu banyak nonton film guys, maaf ya. Tapi memang begitu. Iya, Jadi iya, kayak iya. jadi kayak misalnya aku tuh nggak relate gitu sama orang-orang yang kayak ya harus minta dijemput lah first date, masa kamu nggak dijemput gitu. Aku yang kayak enggak sih, aku better pergi sendiri ya at least 1-2 bulan pertama ya supaya ngeliat dulu nih orang beneran Iya, iya. beneran bukan sih orang gitu. Terus apa lagi Ci yang menurut you mungkin masih sampai kan you sekarang lagi nggak in a relationship. Mm-mm. Jadi menurut you apa standar red flag you? Kalau misalnya nih tiba-tiba ada cowok dari mana tiba-tiba dekat, Mm-mm. standar red flag you apa yang you nggak mau dari dia? Aku malah nyarinya tuh sebenarnya green flagnya instead of red flag. Oke. Karena red flag itu kadang kita harus peel back dulu ke Hmm. belakang. Kenapa kok dia berlaku seperti itu? Tapi kalau misalnya in a guy, yang aku cari itu sebenarnya orang yang satu yang pasti kan communicate dengan baik ya. Hmm. Sama satu yang aku cari itu adalah seseorang yang bisa eh, dependable gitu. Hmm. Jadi kayak yang aku experience selama ini adalah terlalu terbiasa untuk menjadi seseorang yang independen, Hmm. sehingga pada saat in relationship, Hmm. justru harus aku yang drive the Oh, relationship. oke. Dan itu tuh kadang capek sih, apalagi Iya. jadi seorang cewek gitu ya. So, Ya. yang aku cari itu seseorang yang bisa jadi leader. Itu Nah, sih sebenarnya. ini menarik sekali. Sangat menarik. Jadi gini, kan in a relationship 8 tahun. Mm-mm, Di kita putus 2 kali. mm-mm, Diputus kedua kali itu aku ngerasa hal itu. Aku capek menjadi wanita independen dan harus ngedrive the relationship. mm-mm, Aku putus dan bertemu seorang laki-laki yang lebih dewasa daripada aku dan bisa ngelit aku. Jadi aku nggak perlu mikir, dia yang ngarahin aku. It was so nice untuk pertama-pertama. mm. Karena kayak, ih enak ya, nggak perlu mikir, udah tahu mesti ngapain, kemana, tinggal duduk, udah ada yang ngatur. Hmm. Tapi ternyata karena kita build-nya itu untuk menjadi independen dan mengarahkan sesuatu, Hmm. it sucks ketika udah bulan keempat. Kenapa tuh menurut kamu? Karena selalu jadinya kayak mungkin ini nggak sehat ya, mungkin emang aku sama dia aja nggak cocok mungkin ya. Mm-mm. Cuman kayak jadinya misalnya ada sesuatu yang menurut aku nggak kayak gitu,
aku menyuarakan kayak gitu, dianya jadi yang kayak, aku nih hidup sudah lebih lama daripada kamu. Tapi to be fair, pada saat itu memang dia jauh lebih tua dari kamu. Jadi I think ini nggak apple to apple sih, Shell. Oke. Ini kita ngomongin orang yang sama kan? Iya, iya, iya. Perlu disebutin nggak tuh? Jangan dong, cuy. Ya, tapi aku ngerti sih. Tapi itu juga alasan kenapa aku nggak mau cari orang yang terlalu bedanya terlalu jauh sama aku. Kayak kan a lot of people joke to me kayak udahlah cari yang lebih mapan aja yang lebih tua gitu kan. Ya, Biasanya yang tua lebih dewasa bla 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 bla. I don't think aku bakal bisa cocok sama orang yang lebih tua dari aku jauh. Kayaknya maksimal banget 3-4 tahun tuh udah maksimal banget ya lebih tua daripada aku. Karena aku ngerasa ya, ini aku ya, nggak tahu. ya. Karena pasti di luar sana ada lah yang kayak bedanya jauh tapi mereka bisa punya Iya, apa namanya damai-damai aja. damai-damai aja. Iya. Cuman kayak I think karena I like talking about pop culture, Hmm, aku suka ngobrolin tentang hal-hal yang nggak penting juga di luar sana. hmm. I like kayak contohnya I like talking about movies Iya. and stuff seperti itu. Kalau misalnya aku pacaran sama cowok yang let's say lebih tua dari aku 10 tahun, Hmm, kita karena generasinya udah beda, hmm. we grow up with different things. Jadinya takutnya, Iya, takutnya iya, itu paham. nggak nyambung aja Iya, gitu. iya, iya, Dan iya. itu sama aku pasti nggak suka karena aku pasti dianggap kayak anak kecil. Iya, Kayak kamu tahu apa sih? iya. Ternyata nggak cocok. Nah, cuman ada cewek yang suka. Ada, Banyak. ada pasti. Dan Cuman maksudnya kayak emang mereka tidak tidak dibentuk untuk menjadi leader karena emang nggak semua orang harus jadi leader menurut saya, benar, ya kan? Kalau betul. nggak bisa berjalan segala sesuatu di sini pasti harus ada yang leader tapi tidak terlalu tahu teknis, Mm-mm, ada yang kayak ngerti teknis tapi nggak bisa ngelit. Nah, betul. jadi ada yang cocok juga cewek-cewek yang iya kan. Benar, benar, benar. I think kalau itu gara-gara birth order deh. Aduh, tapi kan aku Hmm, memang sangat passionate about birth order. Ya, ya, aku ya, sering ya, bilang sama ya, kamu ya. kan. Kayaknya karena kita kakak pertama, kita anak pertama dari dua Hmm, bersaudara, sama-sama perempuan, kayak ada beberapa hal yang memang kayak gitu. ya, Kayak contohnya ya, we end up taking care of things in our family. ya, Karena udah kebiasaan taking care of things in our family, kita take care of things in our friend group. ya, Terus kelanjutan tuh sampai di kerjaan juga seperti itu. ya, Nah, maksudku gini, kalau aku nih, ya. there's this thing called decision fatigue. Hmm. Jadi decision fatigue itu artinya kamu capek untuk memilih. Oh ya, ya. Dalam semua aspek di dalam kehidupanku, ini kita ngomongin hidupku ya. Hmm. Dalam semua aspek di dalam kehidupanku, setiap hari aku tuh harus milih. I have to Hmm. decide things. Ya, ya. Apalagi di kerjaan, karena Hmm. aku mengepalai beberapa orang di Ya, kerja ya. di kantor. Hmm. Karena ada yang namanya decision fatigue itu, dan aku udah capek banget decide things di day to day life, ada beberapa hal yang aku tuh kayak, boleh nggak kalau yang kayak gini-gini jangan nanya aku. Ya, Kayak aku ya. ikut aja. Hmm. Nah, contohnya itu ya salah satunya makan contohnya. Iya, 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 iya. Dan Iya sih. itu kayak itu kebawa banget sampai di relationship. Iya, iya, iya. Iya, ternyata yang aku discover adalah kenapa akhirnya aku berdamai dengan, ya emang aku cocoknya sama pacar aku yang sekarang, karena sebenarnya hal-hal yang kecil, bukan yang kecil sih, hal-hal yang daily, Hmm. yang tidak terlalu berat untuk di-decide, dia yang decide buat I. Hmm. Kayak contohnya ya itu, makan, abis ini kemana, terus kadang aku yang suka kayak nanya, besok acaranya tuh gini, 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 menurut kamu, aku siapnya jam berapa ya? Itu enak loh. Maksudnya ya acaranya gini, 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 acaranya di sini. Menurut kamu, aku siapnya jam berapa ya biar nggak telat? Oh, jam segini aja. Bener nggak telat gitu loh. Nah, yang kayak gitu-gitu seru sih untuk kayak memiliki satu orang yang kayak gitu gitu. Cuman emang kalau misalnya suatu hal yang besar, tetep tuh harus aku yang decide gitu. Hmm. Karena kita seumur.
Hmm. Dan kayaknya ya gitu, dia lagi-lagi birth order nih, Hmm. dia yang anak terakhir, aku Hmm. anak pertama, jadi dia udah biasa ngikut kakak-kakaknya kan gitu. Tapi bener sih, biasanya katanya kan kalau misalnya perempuan anak pertama itu will end up with laki-laki anak terakhir. Iya ya, Iya, supaya nggak keras-kerasan clash ya. ya. Karena kalau misalnya sama-sama dominan biasanya nggak clash. Tapi sejujurnya ya, Hmm. to now, Hmm. aku belum pernah deket sama anak terakhir. Oh. Jadi aku nggak tahu tuh, kayak maksudnya I have no experience pernah deket sama anak terakhir. Wah, aku udah experience 3 kali dengan orang yang berbeda, anak pertama nggak cocok. Iya, karena memang ya itu tadi Sumpah. kayak sama-sama dominan biasanya agak nge-clash. Iya. Nah, cuman pada saat itu aku pernah kayak emang pernah tes kepribadian. Mm-mm. Jadi ternyata dominanku tuh karena diharuskan, bukan karena Oh, pengen. bukan pengen, bukan Bukan karena karena pengen, bukan karena emang dasarnya begitu. dasarnya Iya, seperti itu, tapi kayak karena diharuskan keadaan untuk menjadi dominan. iya, 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 iya. Dan yang lucunya gini, jadi ada tulisannya bahwa kalau misalnya di sebuah kondisi Mm, ada orang yang bisa lebih dominan daripada mm. aku akan membiarkan orang itu lebih dominan. Oh, Balik lagi mm, ke red flag green flag. menurut saya kalau soal red flag banyak banget yang akan relate soal gaslighting. Hmm. Cewek-cewek yang akan relate soal gaslighting karena banyak yang misalnya cowoknya salah, terus habis itu cowoknya bilang ya aku kan kayak gini juga karena kamu. Itu Hmm. berlaku eh, Dua arah. dua arah ya. Kadang juga ceweknya suka yang gaslight cowoknya juga. Iya, tapi itu benar-benar sesuatu yang aku temui setiap Bener. hari. Dan aduh kasihan ya karena kayak kadang orang-orang yang ada di posisi itu mereka nggak tahu kalau itu salah. Mereka hanya nganggep itu sebagai sesuatu yang harus mereka telan. Hmm. Karena kayaknya ini nggak matters a lot to the relationship deh. Kayaknya ini nggak matters a lot to kepribadian dan nggak matters a lot untuk mental health aku gitu. Jadi kayak ya udahlah kalau misalnya dia kayak ngomong kayak gitu ya gue iyain aja. Padahal menurutku owning up to kesalahan itu salah satu yang perlu di-appreciate sih. Hmm, Kalau misalnya kayak memang ada salah dan bisa communicate sampai masalah itu selesai, iya, itu tuh a thing yang ya emang harus di-cultivate gitu. benar, benar, benar. Karena ya namanya juga manusia ya, semua orang juga pasti punya salah gitu loh. Iya, Tapi kalau misalnya kayak kamu nggak ngaku kalau kamu salah, itu bakal susah banget sih nanti ke oh iya sih. depannya. Bahkan kayak kalau sekarang mungkin udah banyak diskusi yang terbuka yang menyuarakan bahwa cowok itu nggak selalu loh cowoknya yang salah gitu. Dan Hmm. aku setuju karena kadang-kadang suka juga ada teman-teman cowok aku yang kasihan Hmm. karena kalau mereka nggak salah mereka harus tetap minta maaf dan lain sebagainya. Hmm. Cuman aku sih masih meyakini prinsip happy wife happy life itu ada. Karena biasanya melihat berkaca dari papa mama aku yang puji Tuhan healthy. Hmm. Jadi setiap kalau mama aku yang sebenarnya yang mamaku yang salah, tapi papaku tetap yang menenangkan, udah nggak apa-apa. Mungkin tadi aku yang salah. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya diperlukan in relationship. Nah, kayak gitu aja menurut aku masih diperlukan. Apalagi kalau cowoknya yang mutlak salah. Hmm. Ya, 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 ya. Nah, cuman ya diperlukan skill yang begitu tinggi untuk seorang cowok ngomong kalau oh nggak apa-apa mungkin aku yang salah. Hmm. Apalagi ngomong yang dia emang udah salah dan dia ngomong dia salah karena pride-nya gede biasanya. Hmm. Untuk ngomong oh iya aku salah itu tuh susah, suatu hal yang susah gitu. Nah aku nggak ngerti nih menurut you mengedukasinya gimana atau kayak gimana caranya buat ngomong hal itu. Aku nggak tahu tuh. I think lebih ke ya tadi ngomongin ego sih. Jadi menurutku nggak bisa dibenarkan juga kalau misalnya bilang kayak kalau yang ceweknya yang salah, cowok Mm-mm. tetap harus minta maaf. Nggak Ya. kayak gitu juga. Mm-mm. Tapi lebih kayak aku bisa appreciate kalau misalnya, misalnya nih aku sama pacar gitu ya, Mm-mm. Mm-mm. aku salah gitu. Mm-mm. Aku belum ready untuk minta maaf, let's Iya, say. iya.
Kalau misalnya itu cowoknya yang kayak menurunkan ego, yang bilang udah nggak apa-apa, Ya, let's move on dulu. ya, Jadi walaupun dia nggak acknowledge kalau, maksudnya dia nggak bilang kalau mungkin aku yang salah gitu. ya, 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 Jadi dia bukan mengakui bahwa dia yang salah. ya, Dia tahu aku yang salah, ya, tapi dia ngasih grace for me ya, untuk aku tenang dulu. ya, 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 Jadi kayak lebih seperti itu ya, mungkin kalau menurutku yang benar, kayak healthy benar, gitu. benar, Jadi benar, tetap gimana-gimana ya yang salah ya minta maaf gitu. betul, betul. Cuman kadang yang aku nggak suka itu adalah gini. Aku tahu aku nggak salah kok, Hmm. tapi aku nggak mau nurunin my ego. Ya pokoknya kamu Hmm. harus minta maaf sama aku. Nah itu kan Oh, nggak solve anything gitu loh. iya, iya, Pada saat kamu kalau pride-nya sama-sama tinggi ya nggak ketemu gitu. iya, iya, Jadi betul, pada saat salah satu berbuat salah, dua-duanya itu harus turunin ego gitu. Nggak betul, bisa salah satunya doang, nggak bisa yang cuman melakukan kesalahan gitu, betul, betul, menurutku. betul. Jadi kayak kalau misalnya di relationship aku sekarang, ketika salah satu melakukan kesalahan, jadinya lebih ke evaluasi karena ini kayak relationship punya kita bersama, Hmm, nggak ada nggak ada juntrungannya siapa yang salah siapa yang benar. Jadi benar. kayak ya udah misalnya cowok aku yang paling sering itu adalah masalah telat. Hmm, Jadi misalnya lagi mau ke suatu eventnya misalnya jam 7 malam. Cowok aku bilang misalnya get ready jam segini, akunya agak telat. hmm, Nah, tapi ternyata dianya juga macet di jalan. hmm, Misalnya kita udah janjian jam 6, akunya sebenarnya telat nih, akunya telat sebenarnya. Jam 6:15 aku baru kelar. Tapi ternyata dia apes. Di jalan dia lebih macet daripada aku. Aku yang harus nungguin dia 5 menit lagi. Nah, kadang-kadang kita jadi telat. hmm, Nah, kalau kayak gitu kan berarti nggak ada yang salah nih sebenarnya. Atau mungkin aku sebenarnya yang salah kalau misalnya dia nggak kena macet. hmm. Tapi kalau misalnya mau kayak blame each other, nggak ada habisnya tuh. Pasti kayak ngomong, ya kan kamu juga yang telat. Kamu aja datang ke sini 6:20. Aku udah ready 6:15. Nah, kayak gitu-gitu tuh kayak hal sepele yang sebenarnya bisa jadi gede kalau misalnya nggak tone down Hmm, each other ya nggak benar, sih? benar. Makanya lebih ke kayak yang penting itu kita kayak sama-sama ngasih grace untuk ya itu untuk punya space untuk kayak oke, this is a safe space. Ya, Jangan sama-sama marah, kita solve the problem. ya, Menurutku lebih kayak gitu sih. ya. Kadang kayak nggak minta maaf kalau misalnya problemnya bisa diselesaikan dengan baik. Aku tuh don't mind loh. As Iya, long as kayak karena tuh orang kayak kadang minta maaf tapi minta maafnya cuman just for the sake of minta maaf iya, doang. iya, iya, betul. Jadi kayak menurutku daripada kamu susah payah bilang kayak minta maaf, tapi nggak actually you feel sorry, Iya. mending ya you solve the problem Mm, gitu mm. sih kalau aku. Walaupun ya memang again balik tergantung orang kan ada yang kayak kamu nggak pernah minta maaf Iya. sama aku gitu. Kayaknya untuk topik green flag and red flag ini, di kita tuh tidak terlalu menyuarakan, tidak terlalu mewakili teman-teman kita di luar sana. Menurut aku ya, Hmm. untuk episode ini. Karena kayaknya kita sudah terlalu wise. Nggak, tapi menurutku gini, intinya itu adalah seperti ini sebenarnya. Jangan ngelihat red flag dan green flag just as is. Hmm, Menurutku, semuanya itu harus kamu lihat dulu lebih dalam. iya, Apakah itu beneran red flag atau karena ada hal lain nih di ngerti, belakangnya itu tadi ngerti. gitu. Nah, cuman kalau kita ya, karena udah ngelewatin fase yang lumayan panjang untuk ngerti yang mana yang harus dipermasalahkan, yang mana harus didiskusikan, yang mana yang tidak masalah. Cuman aku yakin di luar sana, misalnya nih ya, kita Hmm, berandai-andai ada satu cewek lagi yang sebenarnya masih clueless. hmm, Ini cowoknya sebenarnya toksik atau enggak, atau kayak sebenarnya dia yang harus memperbaiki diri atau apa. Itu banyak banget loh Ci yang clueless di luar sana yang kayak cowok aku tuh udah ngechat cewek lain. hmm. Tapi dia bilang dia tuh ngechat cewek lain karena salah aku juga, karena aku nggak perhatiin dia. Bodoh. Fuck, itu kayak bener-bener, woi, aku kasihan sih sama cewek-cewek yang kayak gitu karena mereka nggak ada temen untuk kasih tahu mereka kalau lu nggak salah gitu. Tapi ya Shell ya, to be Hmm, fair, ini tuh kayak kenapa aku ya mungkin hmm, ya, kalau aku kenapa aku bisa ngomong kayak oke, kalau ini tuh red flag, ini green flag, karena aku lagi nggak ngelaluin hal itu.
aku yakin pada saat kalau misalnya aku kayak lagi dalam tanda kutip jatuh Bener cinta, terus sih. lagi di mabuk-mabuknya gitu ya Iya, misalnya. Terus ada sesuatu yang terjadi yang sebenarnya aku tahu itu mungkin red flag atau toxic, ya, tapi I will make excuses. I think I betul. will gitu loh. Jadi kadang memang having someone yang kamu bisa talk to, Iya, terus kamu kayak bisa filter out kayak menurut kamu ini kayak gimana, dan mendengarkan bukan untuk mencari jawaban yang kamu inginkan, bener. tapi nyari jawaban yang objektif itu yang menurutku penting gitu. Iya, Karena kadang tuh kita cerita kayak pengen untuk cari, dibela. iya nyari validasi gitu. Padahal kadang kayak yang kita butuhkan tuh bukan validasi gitu. Kadang yang kita butuhkan memang input yang beneran Iya. gitu. Aku sempat pernah dengar sih, red flag dan green flag ini akhirnya kesimpulannya ditarik bahwa udahlah nggak usah mikirin red flag green flag. Apa yang menurut preference lu nyaman. Pada akhirnya kayak gitu. Bener, bener, Ya kan? bener. Jadi ceritanya gini, aku Hmm, tuh abis dengerin podcastnya Bobbi Brown. Kamu hmm, tau Bobbi Brown kan, makeup artist hmm, yang hmm. punya produk-produk makeup itu. Yes. Dia itu sudah in a relationship, dia udah married sama suaminya itu berapa puluh tahun gitu, aku lupa, Hmm, hmm, 30 something tahun. hmm, Terus interviewernya nanya gitu, hmm, what's your secret to a happy marriage? hmm. Terus dia bilang, find out what your partner doesn't like and don't do them. Iya, Udah, that's as easy as bener. it is gitu. Terus yang kayak, oh ya memang sebenarnya in a relationship kalau kamu sama-sama ngerti satu sama lain, if you know each other well, you know what they like, what they don't like, ya it's supposed to be that easy Iya, apparently gitu. betul. Cuman untuk sampai di tahap easy itu, ya emang banyak proses yang nggak enaknya. Benar. Ini episode antara seru nggak seru ya, cuman kayak semoga kalian mendapatkan sesuatu ya dari mendengarkan ini. Mhm. Semangat buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih bingung sama relationship-nya, masih bingung red flag and green flag. Intinya coba cari apa yang kalian benar-benar nyaman sih, gitu aja. Kalau dari aku. Terima kasih guys sudah mendengarkan episode ini. Ya udah, ayo kita harus cabut. Jangan lupa dengerin Siskol Podcast tiap hari Selasa. di Spotify and YouTube. YouTube. Bye. Bye-bye. Tahu nggak sih? Apa? Cerita dong.